Dalam sejarah panjang peradaban manusia, seringkali kita terjebak pada penilaian lahiriah. Kita melihat jubah putih sebagai tanda kesucian, dan kemewahan duniawi sebagai tanda kelalaian. Namun, malam itu, di bawah langit Ramadan yang sama, sebuah takdir sedang ditulis ulang oleh tinta rahasia Tuhan. Dia tidak pernah menyentuh sajadah seumur hidupnya. Kakinya lebih akrab dengan lantai marmer istana dansa daripada debu masjid. Namun, satu kalimat lirih, satu hembusan napas putus asa di malam ke-27 Ramadan ini, membuat para malaikat di langit ketujuh berhenti sejenak. Mencatat namanya bukan lagi sebagai pendosa, melainkan sebagai ahli surga. Selamat datang dalam sebuah perjalanan menelusuri lorong gelap jiwa manusia menuju cahaya hidayah. Ini adalah kisah tentang wanita pendosa dan malam Lailatul Qadar, sebuah titik balik. Sebuah kisah nyata tentang bagaimana kehampaan jiwa yang paling dalam sekalipun bisa menjadi wadah bagi cahaya Tuhan yang paling terang. Membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengetuk pintu langit. Mari kita sebut dia Zulaikhah. Di kota yang termasyhur dengan perdagangan dan kekayaannya, tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Zulaikhah adalah simbol dari segala kenikmatan duniawi yang bisa dibeli dengan dinar dan dirham. Kecantikannya menjadi buah bibir para penyair, dan kekayaannya membuat para saudagar iri. Dia hidup dalam gelimang harta yang seolah tak akan habis 7 turunan. Gaun-gaun sutranya didatangkan dari negeri Tiongkok, dan wewangiannya diracik dari bunga-bunga langka Persia. Hari-harinya adalah pesta yang tak berkesudahan. Musik gambus dan tarian mengisi setiap sudut kediamannya yang megah. Orang-orang datang silih berganti, mencari perhatian, mencari kesenangan, atau sekadar ingin mencicipi remah-remah kemewahan yang ia tawarkan. Di mata penduduk kota, Zulaikhah memiliki segalanya. Dia adalah definisi kesuksesan duniawi. Tidak ada satupun keinginannya yang tidak terpenuhi seketika itu juga. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh tumpukan emasnya: ketenangan. Jika Anda menatap matanya cukup lama, melampaui lapisan celak tebal yang menghiasinya, Anda akan menemukan sebuah sumur kering. Sebuah kehampaan yang begitu luas dan menakutkan. Di balik tawa yang keras saat pesta berlangsung, jiwa Zulaikhah menjerit dalam kesunyian. Dia seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak dia menekuk kenikmatan dunia, semakin haus jiwanya akan makna hidup. Hatinya adalah ruang kosong yang bergema, memantulkan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia suarakan. Malam adalah waktu yang paling menyiksa baginya. Saat para tamu pulang dan musik berhenti, kesunyian itu datang mencekik. Insomnia menjadi sahabat setianya. Dia sering terjaga hingga fajar menyingsing, bukan untuk beribadah, melainkan karena pikirannya yang tak mau diam. Dia bertanya-tanya, apakah hanya ini? Apakah hidup hanya sekadar makan, minum, bersenang-senang, lalu mati dan dilupakan? Pertanyaan itu menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa diusir oleh cahaya lampu kristal manapun. Di luar tembok istananya, namanya disebut dengan nada mencemooh. Dia adalah wanita pendosa. Para ibu melarang anak gadisnya melihat ke arah rumahnya. Para ahli agama menggelengkan kepala saat namanya disebut, menjadikannya contoh buruk dalam setiap khotbah tentang moralitas. Zulaikhah tahu itu. Dia tahu betapa rendahnya pandangan masyarakat terhadapnya. Dan sebagian dirinya, bagian yang paling terluka,
percaya bahwa mereka benar, bahwa dia memang sampah yang terbungkus sutra, tak layak mendapatkan pengampunan, apalagi surga. Pernah suatu kali, ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan membeli lebih banyak lagi. Dia membeli tanah perkebunan, kuda-kuda terbaik dari Arab, dan budak-budak. Tapi sensasi kepemilikan itu hanya bertahan sekejap mata. Setelah transaksi selesai, rasa hampa itu kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Harta yang menumpuk itu kini terasa seperti dinding penjara. Emas-emas itu terasa dingin, tidak bisa memeluknya saat ia menangis sendirian di tengah malam. Dia mulai menyadari bahwa dia adalah orang termiskin di dunia, yang kebetulan saja memiliki banyak uang. Hingga akhirnya bulan suci itu tiba. Ramadan datang menyapa kota dengan segala keagungannya. Udara berubah menjadi lebih sejuk, dan aroma kasturi serta dupa menyeruak dari setiap sudut masjid. Bagi penduduk kota, ini adalah bulan pesta ibadah. Bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Tapi bagi Zulaikha, Ramadan biasanya hanyalah bulan di mana pesta-pestanya harus berhenti sejenak demi menghormati norma sosial. Tahun-tahun sebelumnya, dia akan menghabiskan Ramadan dengan tidur sepanjang siang dan mengurung diri di malam hari, menunggu bulan ini berlalu agar ia bisa kembali pada gaya hidupnya. Namun, tahun ini ada yang berbeda. Rasa muak terhadap dirinya sendiri mencapai puncaknya. Saat ia melihat dari balik tirai sutra jendelanya, ia melihat wajah-wajah orang yang berpuasa. Wajah mereka mungkin pucat, dan bibir mereka kering. Tapi ada cahaya ketenangan yang tidak ia miliki. Dia melihat keluarga-keluarga miskin berbuka puasa dengan hanya kurma dan air. Namun tawa mereka terdengar lebih tulus daripada tawa tamu-tamu pestanya yang mabuk kepayang. Rasa iri mulai tumbuh di hatinya. Bukan iri pada harta, tapi iri pada kedamaian yang mereka miliki. Setiap kali suara azan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka, ada desiran aneh di dadanya. Panggilan, hayya alal falah, marilah menuju kemenangan, terdengar seperti sindiran tajam baginya. Kemenangan apa yang ia miliki? Dia telah kalah telak oleh hawa nafsunya sendiri. Suara muadzin itu seolah menembus dinding tebal istananya dan langsung mengetuk pintu hatinya yang telah lama terkunci dan berkarat. Dia mencoba menutup telinga, mencoba menyibukkan diri. Tapi panggilan Tuhan itu memiliki cara untuk menyusup masuk ke dalam relung jiwa yang paling gelap sekalipun. Pertengahan Ramadan, Zulaikha melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dia mencoba berpuasa. Bukan karena ingin terlihat soleh, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Dia melakukannya karena rasa penasaran, atau mungkin rasa putus asa. Dia menahan lapar dan dahaga di dalam kamarnya yang dingin. Pelayannya bingung melihat nampan makanan siang yang kembali utuh. Namun puasa fisik itu terasa hampa. Dia hanya menahan lapar, sementara hatinya masih dipenuhi kotoran dosa dan keraguan. Dia merasa seperti wadah kotor yang ditutup rapat. Luarnya tampak tenang, tapi dalamnya membusuk. Dan dia gagal. Berkali-kali dia membatalkan puasanya sebelum waktunya karena tidak kuat menahan kebiasaan lamanya. Setiap kegagalan itu menambah tumpukan rasa benci pada dirinya sendiri. Lihatlah dirimu, Zulaikha, bisik suara di kepalanya. Kau bahkan tidak mampu menahan nafsu makanmu sehari saja. Bagaimana kau berharap Tuhan akan memandangmu? Dia merasa munafik. Dia merasa Tuhan sedang menertawakan usahanya yang menyedihkan. Rasa putus asa itu semakin dalam,
membuatnya hampir kembali sepenuhnya ke pelukan dosa lama. Waktu bergulir cepat, memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Fase di mana orang-orang berlomba memburu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Atmosfer kota berubah menjadi lebih intens. Orang-orang yang biasanya tidur di malam hari kini terjaga, menghidupkan malam dengan zikir dan tilawah. Zulaikha dalam keterasingannya merasa waktu semakin sempit. Ada urgensi yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir baginya sebelum pintu gerbang tertutup selamanya. Dia mulai mencari tahu. Dia mencuri dengar pembicaraan para pelayan, mendengarkan sayup-sayup ceramah dari masjid yang terbawa angin. Dia mendengar bahwa di malam Lailatul Qadar, malaikat turun memenuhi bumi, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus akan diijabah. Benarkah? Batinnya bertanya. Apakah doa seorang pendosa sepertiku juga akan didengar? Atau langit terlalu suci untuk menerima suara dari mulut yang penuh dosa ini? Keraguan dan harapan bertarung hebat di dalam dadanya. Malam ganjil pertama. Malam ke-21. Berlalu begitu saja dalam kebingungan. Malam ke-23, dia mencoba duduk diam. Mencoba merangkai kata-kata doa, tapi lidahnya terasa keluh. Tidak ada kata yang keluar selain keluhan. Dia merasa bodoh dan konyol. Bagaimana cara berbicara dengan Tuhan yang selama ini dia abaikan? Apakah harus dengan bahasa formal? Atau dengan tangisan? Dia akhirnya tertidur dalam kelelahan mental. Melewatkan malam itu tanpa hasil apa-apa selain mimpi buruk. Malam ke-25 datang dengan hujan rintik-rintik. Ketakutan mulai merayap. Bagaimana jika dia mati malam ini? Bagaimana jika semua hartanya tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka yang sering didengarnya dalam cerita masa kecil? Ketakutan akan kematian adalah motivator yang kuat, tapi belum cukup untuk melahirkan keikhlasan. Zulaikha masih beribadah karena takut, bukan karena cinta. Dia masih berdagang dengan Tuhan. Aku akan berdoa, maka selamatkan aku. Tapi Tuhan menginginkan hatinya, bukan sekadar transaksinya. Tibalah hari itu. Sore menjelang malam ke-27. Ada yang berbeda dengan udara sore itu. Matahari terbenam dengan cahaya yang lembut, tidak menyilaukan. Angin berhembus tenang, seolah alam semesta sedang menahan napas. Zulaikha merasakan getaran itu. Tanpa alasan yang jelas, dia memanggil semua pelayannya. Dia memberikan mereka sekantung uang emas dan menyuruh mereka pergi. Tinggalkan aku sendiri malam ini, perintahnya. Dia ingin mengosongkan istananya, seolah ingin mengosongkan dunianya dari gangguan. Malam turun menyelimuti kota. Zulaikha masuk ke pemandiannya. Dia mengguyur tubuhnya dengan air, menggosok kulitnya kuat-kuat hingga memerah. Seolah-olah dengan air itu, dia bisa melunturkan dosa-dosa yang melekat seperti daki di jiwanya. Dia tidak tahu tata cara wudhu yang benar. Dia tidak tahu tata cara mandi taubat yang syar'i. Dia hanya seorang wanita putus asa yang ingin membersihkan diri. Niatnya sederhana, namun menghunjam. Dia ingin menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih, meski dia merasa itu mustahil. Setelah itu, dia berdiri di depan lemari pakaiannya yang penuh dengan sutra warna-warni. Untuk pertama kalinya, semua kemewahan itu tampak menjijikan baginya. Dia mencari-cari hingga menemukan selembar kain putih polos. Kain sederhana yang biasanya digunakan sebagai lapisan dalam. Dia mengambilnya, melilitkannya ke tubuhnya, menutupi rambut indahnya,
menutupi perhiasan-perhiasannya. Malam itu, Ratu Pesta berubah menjadi hamba yang papa. Dia menanggalkan identitas duniawinya. Dia berjalan menuju ruang tengah istananya yang luas. Biasanya ruangan ini penuh dengan penari dan pemusik. Kini, hanya ada kesunyian yang mencekam dan cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela tinggi. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Dia merasa kerdil. Di hadapan keagungan malam itu, istananya terasa seperti kotak mainan yang tidak berarti. Zulaikha berdiri di tengah ruangan, bingung harus berbuat apa. Tidak ada sajadah, tidak ada arah kiblat yang ia yakini benar. Dia mencoba mengingat gerakan syalat yang mungkin pernah dilihatnya sekilas. Dia mengangkat tangan, lalu bersedekap. Mulutnya komat-kamit, mencoba melafalkan Al-Fatihah, tapi hafalannya terputus-putus. Dia lupa. Bertahun-tahun hidup dalam kelalaian telah menghapus ayat-ayat suci dari ingatannya. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Dia merasa seperti seorang anak durhaka yang pulang ke rumah orang tuanya tapi lupa bahasa ibunya sendiri. Dia berdiri kaku, air mata mulai menggenang. Dan disitulah pertahanannya runtuh. Bukan karena hafalan yang hilang, tapi karena kesadaran akan betapa jauhnya dia tersesat. Kesombongannya hancur lebur. Dia tidak lagi peduli pada tata cara. Dia tidak lagi peduli pada fikih yang ia tidak pahami. Yang tersisa hanyalah kebutuhan mendesak untuk berseru. Dia jatuh terduduk, bukan dalam posisi duduk iftirash yang sempurna, tapi duduk bersimpuh, layaknya seorang budak yang memohon ampunan pada rajanya. Dia menjatuhkan keningnya ke lantai marmer yang dingin. Sujud. Posisi terendah manusia. Namun posisi terdekat dengan Allah. Tangisnya pecah. Bukan tangisan anggun seorang putri, tapi raungan menyedihkan dari jiwa yang terluka. Bahunya terguncang hebat. Suara isak pangisnya memecah kesunyian istana. Bergema memantul di dinding-dinding yang selama ini menjadi saksi bisu kemaksiatannya. Lantai marmer itu basah oleh air matanya. Dalam sujudnya, memori dosa-dosanya berputar seperti badai. Wajah-wajah yang pernah ia sakiti, harta yang ia hamburkan, waktu yang ia buang. Dia merasa kotoran itu menindih punggungnya, membuatnya tak sanggup bangkit. Dia merasa tidak layak. Tuhan, batinnya menjerit, jika Engkau mengusirku malam ini, kemana lagi aku harus pergi? Tidak ada pintu lain yang terbuka untuk pendosa sepertiku. Dunia ini sudah membuangku, dan aku pun sudah membuang diriku sendiri. Lalu, dari bibirnya yang gemetar, keluar satu kalimat lirih. Bukan doa panjang yang puitis, bukan kutipan ayat suci. Hanya pengakuan jujur dan polos dalam bahasa ibunya. Tuhanku, aku hancur. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, selain dosa-dosaku yang menggunung dan hatiku yang remuk ini. Jika pecahan hati ini masih berharga bagimu, maka ambillah, perbaikilah. Atau jika tidak, matikanlah aku dalam keadaan Engkau telah memaafkanku. Malam itu, menurut riwayat para orang soleh, alam semesta hening. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada angin badai. Dan di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Saat kalimat itu terucap,
Zulaikha merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Sebuah kehangatan menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Rasa dingin di dadanya perlahan mencair. Beban berat di punggungnya seolah diangkat oleh tangan tak kasat mata. Dia mengangkat kepalanya. Air mata masih mengalir, tapi rasanya berbeda. Ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata kelegaan. Seperti seorang anak yang tersesat di hutan gelap dan tiba-tiba menemukan jalan pulang. Dia tidak mendengar suara gaib, dia tidak melihat malaikat bersayap, tapi hatinya, barometer jiwanya, tahu. Dia tahu bahwa dia didengar. Dia tahu bahwa di langit sana, namanya sedang disebut dengan kasih sayang, bukan kemurkaan. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, "Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." Malam itu, Zulaikha merangkak menuju Tuhan, dan Tuhan menyambutnya dengan ampunan seluas langit dan bumi. Di Lauhul Mahfuz, tinta takdir mungkin bergeser. Malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Dan takdir Zulaikha malam itu berbelok tajam dari jurang neraka menuju taman surga. Satu doa tulus di malam yang mulia, nilainya lebih berat daripada 1000 bulan ibadah tanpa jiwa. Zulaikha tetap duduk di sana hingga fajar menyingsing. Dia menyaksikan matahari terbit dari jendela istananya. Matahari pagi itu bersinar lembut, teduh, tanpa sinar yang menyengat. Tanda alamiah dari malam Lailatul Qadar yang baru saja berlalu. Cahaya pagi itu menerpa wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Zulaikha merasa hidup. Dia bukan lagi mayat hidup yang berjalan dalam balutan sutra. Perubahan itu tidak berhenti di sajadah. Begitu pagi tiba, Zulaikha melakukan revolusi dalam hidupnya. Dia membasuh wajahnya, bersumpah tidak akan lagi menopenginya dengan kepalsuan. Dia memanggil pelayan-pelayannya kembali, bukan untuk melayani pestanya, tapi untuk menjadi saksi perubahan besarnya. Tatapan matanya yang dulu angkuh, kini teduh dan menunduk. Aura kesombongan itu lenyap, digantikan oleh kewibawaan iman yang tenang. Langkah pertamanya adalah pembersihan. Gudang-gudang anggurnya dihancurkan. Sungai merah mengalir di selokan istananya. Aroma alkohol yang dulu ia puja, kini membuatnya mual. Alat-alat musik yang melalaikan dibakar. Dia membersihkan rumahnya sebagaimana dia membersihkan hatinya. Dia tidak ingin ada satupun jejak masa lalu yang bisa menariknya kembali ke lubang hitam itu. Ini adalah hijrah total. Perpindahan dari kegelapan menuju cahaya. Harta yang dulu ia tumpuk untuk kesenangan sendiri, kini mengalir keluar seperti bendungan yang jebol. Dia membuka gerbang istananya lebar-lebar. Fakir miskin, janda, dan anak yatim yang dulu dilarang mendekat, kini diundang masuk. Zulaikha memberikan hartanya dengan tangannya sendiri. Dia menatap mata mereka, meminta doa. Dia menyadari bahwa harta ini bukanlah miliknya, melainkan titipan yang selama ini ia tahan. Dengan memberi, dia justru merasa semakin kaya. Kota itu gempar. Wanita pendosa itu telah berubah menjadi ahli ibadah. Awalnya banyak yang curiga, mengira ini hanya sandiwara sesaat atau gila mendadak. Tapi konsistensi adalah bukti kejujuran. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Zulaikha tetap istiqomah. Dia yang dulu ratu pesta malam, kini menjadi ratu sepertiga malam terakhir dalam sujudnya.
Kecemoohan masyarakat perlahan berubah menjadi kekaguman, lalu menjadi penghormatan. Dia tidak malu untuk belajar dari nol. Dia duduk di majelis ilmu, berbaur dengan wanita-wanita awam, mengeja huruf hijaiyah satu persatu. Mantan wanita terkaya di kota itu kini menjadi murid yang paling rajin. Dia mengejar ketertinggalannya dengan rasa lapar yang luar biasa. Setiap ayat yang ia pelajari terasa seperti air sejuk yang menyiram jiwanya yang tandus. Al-Quran menjadi sahabat barunya, menggantikan gelas anggur yang dulu tak pernah lepas dari tangannya. Tentu saja, ujian datang. Teman-teman lamanya datang menggoda, mengajaknya kembali ke kehidupan glamor. Ayolah Zulaiha, sekali saja, bujuk mereka. Setan membisikkan kerinduan akan masa lalu. Tapi hati yang telah merasakan manisnya iman tidak akan mau kembali menelan pahitnya dosa. Zulaiha menolak mereka dengan lembut namun tegas. Dia telah menemukan Lailatul Qadarnya. Dia telah menemukan malam kemuliaannya. Dan dia tidak akan menukarnya dengan dunia seisinya. Tahun-tahun berlalu. Zulaiha menua dalam ketaatan. Hartanya menyusut secara fisik karena disedekahkan, tapi kehidupannya justru semakin berkah. Wajahnya yang dulu tegang dan lelah, kini selalu dihiasi senyum tulus. Garis-garis di wajahnya bukan lagi jejak penderitaan, melainkan jejak sujud dan senyum. Dia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Ternyata, kebahagiaan itu ada dalam kening yang bersujud dan tangan yang memberi. Hingga akhirnya, malaikat maut datang menjemput. Bukan sebagai pencabut nyawa yang menakutkan, tapi sebagai tamu yang dinanti. Zulaikha wafat dalam keadaan tersenyum, dengan kalimat tauhid di ujung lidahnya. Penduduk kota menangisinya, bukan menangisi hilangnya seorang bangsawan kaya, tapi menangisi kepergian seorang ibu bagi kaum miskin. Seorang wanita solehah yang kisahnya menjadi legenda. Kisah Zulaikhah mengajarkan kita satu hal fundamental tentang psikologi manusia. Kehampaan spiritual, spiritual void, adalah lubang hitam yang tidak bisa ditambal dengan materi. Semakin kita memberinya makan dengan dunia, semakin lapar ia. Hanya koneksi dengan Sang Pencipta yang bisa menutup lubang itu. Zulaikhah membuktikan bahwa harta dan kecantikan hanyalah topeng rapuh yang tidak bisa melindungi jiwa dari rasa sepi. Kisah ini juga adalah monumen harapan, bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunan Tuhan. Seringkali kita merasa diri kita terlalu kotor untuk berdoa. Kita merasa malu untuk kembali. Tapi justru rasa malu itulah kuncinya. Tuhan mencintai pendosa yang bertaubat lebih daripada orang soleh yang sombong dengan ibadahnya. Titik balik Zulaikhah bukanlah saat dia menjadi suci, tapi saat dia mengakui bahwa dia kotor. Lailatul Qadar bukan sekadar fenomena alam atau waktu magis untuk meminta kekayaan. Ia adalah momen riset spiritual, momen di mana kita mensejajarkan kembali frekuensi jiwa kita dengan kehendak ilahi. Bagi Zulaikhah, Lailatul Qadar adalah saat dia berhenti berlari dari Tuhan dan mulai berlari menujunya. Dan malam itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja hati benar-benar siap menerima cahayanya. Mungkin saat ini ada bagian dari diri kita yang seperti Zulaikhah. Mungkin kita bergelimang nikmat, namun hati terasa kering. Atau mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak hingga putus asa dari rahmat-Nya. Berkacalah pada kisah ini,
Jangan menunggu suci untuk mengetuk pintu Tuhan, karena pintu itu justru dibuat untuk mereka yang ingin membersihkan diri. Di malam-malam terakhir Ramadan ini, atau di malam kapanpun Anda mendengar kisah ini, jangan ragu untuk bersujud. Bisikkanlah doa lirih itu. Siapa tahu, malam ini adalah titik balik Anda. Siapa tahu, satu kalimat jujur dari hati Anda akan menggetarkan arsy dan mengubah takdir Anda selamanya, seperti yang terjadi pada wanita pendosa yang menjadi ahli surga itu. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita dari kegelapan menuju cahaya dan mempertemukan kita dengan malam kemuliaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hening sejenak. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.